selamat datang di channel AA Strike. Selamat menikmati ceritanya, ya A. Astagfirullah, ya Allah Ibu. Siapa yang tega lakukan dan tak punya hati nurani seperti ini terhadap Ibu? Seorang ibu tua menangis terseduh-seduh di belakang rumah Reyot. Tubuhnya terikat rantai, dikerumuni monyet-monyet liar yang menarik bajunya sambil berisik. "Ampun, tolong, siapapun." Suaranya gemetar, tapi tak ada satupun manusia yang datang menolong. Di saat yang sama, seorang wanita baru saja pulang dari luar negeri dengan senyum penuh harap, membawa kejutan untuk keluarganya, tanpa tahu bahwa kejutan justru menunggunya lebih dulu. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh rezekinya makin lancar. Amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Rina berdiri di depan rumah sederhana itu dengan koper besar di tangan. Wajahnya penuh senyum, matanya berbinar seperti anak kecil yang akhirnya pulang setelah lama merantau. 5 tahun bekerja di Taiwan bukan hal mudah. Ia menahan rindu, menahan lelah, semuanya demi satu tujuan, membahagiakan ibunya dan suaminya. "Pasti mereka kaget lihat aku pulang tiba-tiba," gumamnya pelan sambil membuka gerbang. Rumah itu terlihat sedikit berbeda, lebih sepi dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara ibunya yang biasanya menyambut, tidak ada tanda-tanda suaminya di rumah. Rina mencoba tetap berpikir positif, mungkin mereka sedang keluar, pikirnya. Namun saat ia melangkah ke belakang rumah, langkahnya tiba-tiba terhenti. Nafasnya tercekat, tubuhnya membeku. Di sana, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan selama ini mulai terlihat. Rina gemetar saat melihat sosok yang begitu ia kenal. Ibunya. Tubuh tua itu terikat rantai, duduk di tanah yang kotor, dikelilingi beberapa monyet yang terlihat liar. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh luka dan air mata. "Ibu?" Suara Rina pecah, hampir tak keluar. Ibunya menoleh pelan, matanya kosong seakan tak percaya. "Rina, itu kamu, Nak?" Rina langsung berlari, berlutut di depan ibunya sambil menangis histeris. Tangannya berusaha melepaskan rantai itu, tapi terlalu kuat. "Siapa yang melakukan ini, Bu? Siapa?" Ibunya hanya menangis, tak sanggup menjawab. Tetangga sekitar hanya melihat dari jauh, tidak ada yang mendekat, tidak ada yang membantu. Dan yang paling aneh, suaminya tidak ada dimanapun. Saat itu, Rina mulai sadar, ini bukan sekedar kelalaian, ini seperti sesuatu yang sengaja dilakukan. Setelah berhasil membawa ibunya masuk ke rumah, Rina mencoba menenangkan diri, meski pikirannya penuh amarah dan kebingungan. Ia mulai bertanya ke tetangga satu persatu, tapi jawaban mereka selalu sama, menghindar, seolah takut mengatakan sesuatu. "Maaf, Bah, kami nggak tahu apa-apa," kata salah satu tetangga sambil menutup pintu. Rina mulai merasa ada yang disembunyikan. Ia lalu memeriksa isi rumah, banyak barang hilang, beberapa dokumen berantakan, bahkan tabungan yang selama ini ia kirim juga tidak terlihat jelas penggunaannya. Semakin ia mencari, semakin terasa janggal. Hingga akhirnya, seorang tetangga tua mendekatinya diam-diam. "Mbak, suami jenengan sudah lama berubah," bisiknya pelan. "Dia jarang pulang dan sering bawa perempuan lain." Rina terdiam, hatinya seperti jatuh ke dasar yang paling dalam. Namun ia belum tahu bahwa ini baru awal dari kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kebenaran itu akhirnya datang tanpa bisa ditahan lagi. Dari tetangga tua itulah Rina mengetahui semuanya. Suaminya bukan hanya berubah, tapi dengan sengaja menelantarkan ibunya. Dia bilang ibunya merepotkan, jadi ditaruh di belakang. Bahkan monyet-monyet itu sengaja dibiarkan supaya tidak ada yang mendekat, ujar tetangga itu dengan suara lirih. Rina tak bisa berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa suara. Semua uang yang ia kirim selama ini ternyata dipakai suaminya untuk hidup mewah, bahkan untuk wanita lain. Ibunya, yang seharusnya dijaga, justru disiksa. Saat suaminya akhirnya pulang dan melihat Rina, wajahnya langsung pucat. "Kamu?
Kok pulang? Pertanyaan itu terdengar seperti tamparan. Bukan rindu, bukan bahagia, hanya ketakutan karena rahasianya terbongkar. Disitulah Rina tahu, orang yang paling ia percaya selama ini adalah orang yang paling menghancurkan hidupnya. Hari itu, Rina tidak lagi menangis seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Luka itu masih ada, tapi kini berubah jadi kekuatan. Ia membawa ibunya pergi dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit bersama suaminya. Tanpa banyak bicara, ia juga melaporkan semua perbuatan suaminya. "Cukup, aku sudah diam terlalu lama," ucap Rina tegas. Ibunya perlahan mulai pulih. Meski trauma masih tersisa, setidaknya kini ia tidak lagi sendirian. Rina memilih memulai hidup baru. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang jujur dan penuh kasih. Kadang, keluarga bukan tentang siapa yang tinggal serumah, tapi siapa yang benar-benar menjaga saat kita jatuh. Dan dari semua kehilangan itu, Rina akhirnya menemukan satu hal yang tak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa kekuatan terbesar ternyata ada di dalam dirinya sendiri.